Sebuah kapal kargo komersial terkena serangan drone di perairan Qatar dan krisis di Teluk menunjukkan perkembangan berbahaya pada hari Senin 11 Mei 2026. Kapal tersebut berasal dari Abu Dhabi menuju pelabuhan Mesaieed dan diserang di timur laut pantai Qatar, menyebabkan kebakaran terbatas di atas kapal dan pesannya sangat serius. Pelayaran sipil kembali menjadi sasaran Garda Revolusioner Berdarah yang mengendalikan rezim militer Iran. Pada saat rezim tersebut berusaha mengubah rasa takut, energi, dan perdagangan menjadi senjata tekanan. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Serangan itu terjadi di wilayah sensitif bagi Qatar, sebuah negara yang sangat bergantung pada stabilitas maritim untuk energi, perdagangan, dan diplomasi. Menurut Kementerian Pertahanan Qatar, kapal tersebut berada di dalam perairan teritorial Qatar saat terkena serangan. Otoritas Maritim Inggris juga melaporkan bahwa sebuah kapal kargo curah terkena proyektil tak dikenal pada jarak 23 mil laut dari Doha. Tanpa sedang bertempur, tanpa membawa tentara, tanpa menjadi target militer langsung. Dan disinilah kasus ini memberatkan struktur radikal rezim Iran. Garda Revolusi Islam selama bertahun-tahun telah bertindak sebagai lengan tekanan militer dan politik Teheran. Sekali lagi muncul di pusat ketidakpercayaan regional. Karena tindakan seperti ini mengikuti pola yang sama dari pemaksaan yang digunakan untuk menakuti kapal, menaikkan biaya asuransi, menahan muatan, dan menunjukkan kekuatan ketika rezim merasa terpojok. Tujuan politiknya sederhana dan kejam, menciptakan ketidakamanan ekonomi untuk memaksa adanya konsesi. Tujuan politik sederhana dari Qatar dampaknya tidak hanya terjadi pada lambung kapal. Perigatan itu sampai ke perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, pelabuhan, pembeli energi, dan pemerintah yang bergantung pada jalur tersebut. Rezim Iran tahu akan hal itu. Ia mencoba menggunakan ketidakstabilan sebagai tameng untuk bertahan hidup. Semakin terisolasi, semakin ia bertaruh bahwa dunia akan membayar harga yang terlalu mahal untuk melawannya. Inilah logika yang bersifat bunuh diri. Jika Teheran kehilangan ruang gerak, ia akan mengancam. Respons dari Qatar sangat tegas. Doha mengecam serangan itu sebagai sebuah eskalasi yang berbahaya dan tidak dapat diterima karena menyerang kapal dagang, melanggar kebebasan navigasi, dan mengancam keamanan regional. Uni Emirat Arab juga mengklasifikasikan serangan itu sebagai tindakan teroris dan mengatakan bahwa menargetkan pelayaran komersial mengancam kedaulatan Qatar, keamanan Teluk, dan stabilitas internasional. Apa yang terjadi? Itu dianggap sebagai insiden terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari suasana intimidasi terhadap jalur sipil. Kapal tersebut tidak tenggelam, kru berhasil melarikan diri. Sebuah drone yang menyerang kapal kargo komersial bisa membunuh pelaut, membakar muatan, mencemari laut, dan melumpuhkan seluruh pelabuhan. Fakta bahwa kebakaran berhasil dibatasi mencegah terjadinya tragedi yang lebih besar. Masalahnya adalah bahwa upaya itu sendiri sudah memenuhi sebagian dari tujuan politik penyerang, menyebarkan ketakutan. Garda Revolusi memahami bahwa mereka tidak perlu memenangkan perang laut secara penuh untuk menyebabkan kerugian. Cukup dengan menimbulkan keraguan tentang kapal mana yang akan menjadi target berikutnya. Waktu serangan tersebut meningkatkan ketegangan. Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian dari Amerika Serikat dan menyebut posisi Teheran tidak dapat diterima. Tak lama kemudian, harga minyak naik lebih dari $3 per barel, sementara pasar bereaksi terhadap risiko perang yang berkepanjangan, dan jalur energi tetap tidak stabil. Melewati $104 per barel, dan Reuters melaporkan bahwa Aramco memperingatkan tentang hilangnya sekitar 1 miliar barel di pasar global dalam 2 bulan terakhir. Inilah inti permasalahannya. Serangan terhadap kapal kargo di dekat Qatar tidak hanya menargetkan satu kapal saja. Ini menargetkan kepercayaan, ini menargetkan harga bahan bakar, ini menargetkan inflasi. Ini menargetkan rasa aman. Lihatlah, kapal-kapal ini mengangkut makanan, energi, suku cadang industri, dan produk-produk dasar. Rezim Iran menggunakan laut sebagai panggung pemerasan karena mereka tahu bahwa ekonomi dunia bergantung pada prediktabilitas. Ketika prediktabilitas itu terganggu, biayanya akan sampai ke konsumen biasa, termasuk jutaan orang yang tidak ada hubungannya dengan perang. Britania Raya sudah mengambil langkah.
London mengumumkan pengiriman HMS Dragon ke Timur Tengah, mempersiapkan misi multinasional untuk melindungi pelayaran dengan berkoordinasi bersama Prancis ketika kondisi memungkinkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Barat tidak menganggap kasus ini sebagai gangguan diplomatik, melainkan sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi. Dan ketika sebuah kapal yang terkait dengan peringatan Inggris diserang di dekat Qatar, tekanan untuk pengawalan angkatan laut, patroli, dan respons terkoordinasi meningkat dengan cepat. Bagi rezim Iran, taruhan ini berbahaya karena membuat semakin banyak negara berseberangan dengan Teheran. Serangan di perairan Qatar tidak hanya menakuti London atau Washington. Serangan itu juga mengganggu Doha, Abu Dhabi, Kuwait, Paris, Ottawa, dan semua pihak yang bergantung pada jalur pelayaran yang terbuka. Rezim tersebut berusaha menunjukkan bahwa mereka masih mampu menimbulkan rasa sakit, tetapi justru memperkuat gagasan bahwa mesin militer mereka sendiri telah menjadi ancaman langsung bagi perdagangan sipil. Ketika Garda Revolusi mengubah kapal dagang menjadi target, mereka justru membantu para lawannya untuk membenarkan tekanan lebih besar, pengawasan lebih ketat, dan isolasi yang lebih dalam. Sejarah menunjukkan bahwa menyerang jalur perdagangan biasanya berakhir mahal bagi siapapun yang memilih jalan tersebut. Pada tahun 2024, kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Hasilnya langsung terasa. Kapal-kapal dialihkan, perdagangan dunia menjadi lebih mahal. Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan-serangan tersebut, dan Amerika Serikat serta Inggris melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Houthi sebagai respon terhadap ancaman terhadap pelayaran. Ketika Teheran atau kelompok-kelompok regionalnya mengusik kargo sipil, mereka tidak hanya memprovokasi musuh militer. Mereka juga mempengaruhi kehidupan para pekerja pelabuhan, pelaut, perusahaan transportasi, konsumen, dan pemerintah yang harus menjaga agar barang-barang tetap beredar. Serangan terhadap kapal mungkin saja menarik perhatian utama dan kepanikan pada awalnya, tetapi kemudian akan memicu pengawalan, sanksi, koalisi, dan serangan terhadap infrastruktur militer para penyerang. Rezim Iran mengetahui hal itu, namun tetap bersikeras menggunakan strategi ini karena mereka perlu menunjukkan kekuatan. Bahkan jika itu berarti menempatkan jutaan warga Iran dalam risiko isolasi yang lebih besar, kemiskinan yang lebih parah, dan penindasan yang lebih berat. Negara-negara lain sudah memahami dinamika ini. Qatar mengutuk serangan tersebut karena wilayah maritimnya sendiri terkena dampaknya. Uni Emirat Arab menyebut tindakan itu sebagai aksi teroris karena mereka tahu bahwa target sebenarnya adalah keamanan ekonomi Teluk. Kanada juga mengutuk serangan terbaru terhadap kapal dan infrastruktur sipil di wilayah tersebut, serta menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan kebebasan. Inggris dan Prancis melanjutkan perencanaan angkatan laut mereka karena krisis ini sudah melampaui ranah diplomatik. Setiap reaksi memperkuat pemahaman yang sama. Ketika sebuah kelompok radikal menggunakan drone untuk menyerang kapal kargo, mereka mendorong lebih banyak pemerintah untuk memberikan respons bersama. Kru kapal selamat, kapal tetap melanjutkan perjalanan, dan kebakaran berhasil dikendalikan. Tetapi serangan itu meninggalkan bekas yang jelas. Rezim Iran mencoba menggunakan penderitaan ekonomi dunia sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Garda Revolusi bertaruh pada kekacauan untuk menyembunyikan kelemahannya, membungkam kritik internal, dan mengubah jalur perdagangan menjadi ladang intimidasi. Namun, setiap drone yang diluncurkan ke kapal sipil juga menjadi bukti bagi dunia tentang bahaya yang ditimbulkan oleh struktur ini. Kapal kargo yang terkena serangan di dekat Qatar bukan sekedar kapal yang diserang. Itu adalah peringatan tentang seberapa jauh Teheran bisa melangkah ketika memilih untuk menyelamatkan rezimnya. Meskipun itu harus mengorbankan keamanan ribuan orang. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.